Shalom, sahabat GKPS TV. Sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Engkau hadir menyapa setiap kami dan biarlah firman-Mu menguasai hari-hari kami. Amin. Shalom, sahabat GKPS TV. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Begini firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Allah. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini tidak asing lagi bagi kita ya. Dan kita pasti banyak mengidolakan atau menjadikan nats ini menjadi nats emas buat setiap kita. Bagaimana Tuhan menegaskan bahwa yang terlebih dahulu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Masalahnya adalah tidak lain, maukah kita mendahulukan kerajaan Allah itu? Maukah kita mencari kebenaran di dalam Allah ini? Atau itu hanya sebagai slogan saja, atau sebagai kalimat yang indah hadir dalam kehidupan kita? Tapi saya percaya sahabat GKPS TV yang dengar-dengaran akan firman Tuhan ini pastilah mengimaninya dan menjadikannya sebuah kekuatan menjalani hari-hari kehidupan. Saudara sahabat GKPS TV, dalam pasal 6 ini Yesus menyinggung beberapa hal, di mana kita bisa melihat di pasal 6 ayat 1 sampai ayat 18, Yesus menyinggung ibadah yang benar, memberi sedekah, berdoa, berpuasa, dan bagaimana sikap terhadap harta. Itu di pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Juga bicara tentang kekhawatiran hidup di ayat 25 sampai ayat 34. Dan ayat 33 ini muncul sebagai puncak jawaban Tuhan Yesus terhadap masalah kekhawatiran manusia. Di mana kita bisa melihat dalam ayat 25 sampai 32, Yesus menyebutkan beberapa kekhawatiran utama manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, kebutuhan hidup, dan di mana kita bisa melihat Yesus justru berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu." Itu kita bisa baca di ayat yang ke-25. Saudara sahabat GKPS TV, pada zaman itu banyak orang hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Sebagian besar masyarakat hanyalah petani, nelayan, buruh harian, dan pendapatan mereka tidak stabil. Karena itu, kekhawatiran sangat-sangat menerpa dan menguasai kehidupan mereka. Dan kekhawatiran tentang kebutuhan hidup itu sangat nyata sekali. Dan pastilah kita sebagai manusia juga saat ini dihantui dengan kekhawatiran akan terjadi perang dunia ketiga. Karena kita selalu dihadirkan dengan rudal-rudal, selalu bicara tentang perang. Secara manusiawi, pastilah ada kekhawatiran ini. Tapi sekali lagi, sahabat GKPS TV, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kontras sekali cara hidup orang dunia dengan cara hidup orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau ayat 32 mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya orang dunia, orang yang tidak mengenal Allah, selalu berpikir, selalu mengejar kebutuhan hidup sebagai tujuan utamanya. Dan hidup mereka itu selalu didorong oleh rasa takut dan kekhawatiran. Dan Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tampil beda, dare to be different, berbeda dengan cara hidup yang berbeda. Tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, tidak lagi memiliki ketakutan dan kekhawatiran oleh dunia ini. Tapi lebih lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sejatinya firman Tuhan ini mau mengatakan prioritas hidup orang percaya bukanlah kebutuhan hidup, melainkan adanya pemerintahan Allah di dalam hidupnya.
Maka saudara, sahabat GKPS TV, kita bisa melihat bahwa Matius 6 ayat 33 ini muncul sebagai jawaban Yesus terhadap kecemasan manusia tentang masa depannya dengan mengajarkan bahwa ketika Allah menjadi prioritas di dalam hidupmu, prioritas utama, kebutuhan hidup akan terpelihara di dalam namanya. Maka benarlah ketika firman Tuhan ini mengatakan, carilah dahulu. Itu menjadi sesuatu yang diprioritaskan dalam kehidupan kita. Tinggalkan yang lain, jadikan dia yang utama di dalam kehidupanmu. Maka di sini kita melihat apa yang menjadi kekuatan bagi kita dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hal yang pertama, jadikanlah, milikilah prioritas yang benar dalam kehidupanmu. Carilah dahulu. Sekali lagi, tentukanlah apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupanmu. Penekanannya bukan sekedar mencari, tapi bagaimana kita menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Bukan second opinion. Bukan menjadi sesuatu yang alternatif. Bukan pilihan kedua setelah kebutuhan hidup kita. Tapi Yesus menegaskan urutan hidup menentukan kualitas hidup rohani kita. Lalu apa yang berikut? Bahwa kerajaan Allah jadikan sebagai pusat kehidupan kita. Artinya, pemerintahan Allah, otoritas Allah, kehendak Allah yang dinyatakan dalam hidup. Di mana kita mencari kerajaan Allah itu sama dengan kita hidup di bawah kedaulatan Tuhan, bukan di bawah kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran oleh dunia ini. Lalu saudara yang diberkati, sahabat GKPS TV, dikatakan adanya janji, penyertaan. Di mana kita bisa melihat kalimat kata yang terakhir itu. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Penegasannya tidak lain adalah bahwa Allahmu, Yesusmu adalah pribadi yang tahu akan kebutuhan kita. Yesusmu, Allah kita, bukan Allah yang tidak peduli. Tapi sekali lagi, kebutuhan hidup bukan pusat kehidupan itu. Ingat dengan situasi apa yang dikatakan Tuhan kepada orang yang mengumpulkan harta benda dunia ini. Apalah artinya bagimu itu semua kalau nyawamu, kalau hidupmu berakhir saat ini juga. Artinya benar Tuhan Yesus tidak menjanjikan kemewahan, tapi Tuhan Yesus menjanjikan adanya pemeliharaan di dalam hari-hari kehidupan setiap kita. Sahabat GKPS TV, menarik sekali ketika Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship, dia mengatakan bahwa panggilan radikal untuk murid yang hidup tanpa jaminan duniawi selain Allah itu sendiri. Artinya Bonhoeffer menegaskan mencari dahulu itu berarti ketaatan konkret. Disiplin rohani itu, sahabat GKPS TV, bukan tambahan, bukan opsional, tapi pusat dari kehidupan kita. Itu sebabnya dia menegaskan kerajaan Allah bukan konsep yang abstrak, tapi realitas yang mengatur keputusan kehidupan sehari-hari. Maka, sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi refleksi buat kita semua di pagi hari ini dan menjalani hari ini? Refleksi yang pertama, mari bergumul kembali. Mari gumulkan kembali apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi keputusan-keputusan yang engkau ambil hari ini, yang ketentukan hari ini, sudahkah itu menjadi prioritas di dalam Tuhan? Lalu apa yang kedua? Ketika ketidakpastian ekonomi, krisis global, persaingan di dunia pekerjaan, tekanan sosial, ingatlah firman Tuhan ini. Kekhawatiranmu tidak boleh menjadi pusat hidup orang percaya. Maka, mari kita mengimani bahwa Tuhan tidak pernah menghadirkan roh takut. Dalam Tuhan, kehidupan kita dirancang
Dan firman Tuhan mengatakan, Dia tahu rancangan untuk setiap kita. Bukan rancangan hari ini saja, tapi juga rancangan untuk masa depan setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Refleksi bagi setiap kita, sahabat GKPS TV, tentang identitas setiap kita. Ingat, dunia ini sering sekali mengajarkan kita bahwa ukuran seseorang itu dari gajinya, dari jabatannya, dari popularitasnya, atau followernya gitu ya. Tapi ingat, kerajaan Allah itu mengukurmu dari ketaatan. Mengukurmu dari karakter. Mengukurmu dari integritas dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Bukan dari gaji, jabatan, popularitas, followersmu, atau apapun itu. Lalu apa yang keempat? Setiap kita mungkin diberkati dengan jabatan pelayanan di gereja kita. Tapi firman Tuhan ini mau mengingatkan setiap kita. Jangan sampai kita aktif melayani, tapi justru kita cemas akan masa depan kita. Kita begitu luar biasa melayani, tapi kekhawatiran masih juga menghantui setiap kita. Ingat, Tuhan Yesus selalu mengingatkan dan menegaskan, kerajaan Allah itu bukan tambahan dalam hidup, tapi kerajaan itu adalah pusat kehidupan setiap kita. Maka mari mengingat kembali, mari berefleksi, apakah pelayanan kita lahir dari iman percaya kita, atau justru dari ambisi semata. Demikian firman Tuhan menjadi kuat setiap kita. Artinya, Matius 6 ayat 33 ini mengajak kita untuk menata ulang prioritas hidup kita, mengganti kecemasan dengan iman percaya, menghidupi nilai kerajaan Allah, dan percaya pada pemeliharaan Tuhan, serta hiduplah dalam hidup yang benar, meskipun dunia ini tidak menghargainya. Maka kalimat penutup terakhir, jika Allah benar-benar menjadi yang pertama, maka dipastikan kekhawatiran itu tidak akan lagi menguasai setiap kita. Dan kebutuhan akan dunia ini tidak lagi menjadi tuan atas kehidupan kita. Tapi Allah lah, di dalam Yesus lah, Tuhan sejatinya yang melingkupi kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami semakin diberkati di dalam hari-hari kehidupan kami, ketika Tuhan mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa kami harus mendahulukan, harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, daripada selalu sibuk dengan kekhawatiran-kekhawatiran akan dunia ini. Sebab kami percaya di dalam tangan Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, bukan hanya rancangan hari ini, tapi juga rancangan masa depan untuk setiap kami. Dan bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan damai sejahtera untuk setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami mau lanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini. Amin. Diagungkan dan dipuji.
Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. GKPS TV